selaku mahasiswi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Saya Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan NIM 2023120077. Nah, pada kesempatan kali ini saya mempunyai tugas mata kuliah yaitu Teori Ekonomi Mikro, di mana saya ingin mempresentasikan hasil materi pembelajaran saya, yaitu tentang permintaan. Sebenarnya apa sih permintaan itu? Permintaan adalah suatu keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun yang diinginkannya. Nah, terus konsep permintaan itu seperti apa? Pada praktiknya, permintaan tersebut menunjukkan bahwa adanya permintaan akan sejumlah barang maupun jasa dan akan diikuti pula dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut atau yang dapat disebut dengan purchasing power. Nah, sebenarnya hal tersebut ini menjadi indikasi loh, bila keinginan atau wants diikuti dengan kekuatan dalam melakukan pembelian atau purchasing power tersebut, maka keinginan yang akan berubah menjadi permintaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Demands atau permintaan sama dengan wants atau keinginan ditambah dengan purchasing power atau kemampuan untuk membeli. Kemudian untuk hukum permintaan itu seperti apa? Hukum permintaan menjelaskan tentang bagaimana ekonomi pasar mengalokasikan sumber daya dan menentukan harga barang dan jasa tersebut. Terus bunyi hukum permintaan seperti apa sih? Bunyi hukum permintaan adalah jika harga suatu produk turun, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu produk naik, maka permintaan terhadap produk tersebut akan menurun. Dalam istilah lain itu seperti semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah permintaannya, atau semakin banyak jumlah barang yang tersedia yang diminta. Kemudian begitu sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia untuk dimintai. Nah, lalu hukum permintaan kan pasti mempunyai kurva dong. Apa sih kurva permintaan itu? Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan yang dituangkan ke dalam gambar untuk mempermudah pemahamannya. Kurva permintaan ini memiliki gradien yang kemiringan atau slope negatif. Ciri-ciri kurva permintaan apa sih? Ciri-ciri kurva permintaan itu ada 4. Yang pertama, kurvanya harus berbentuk garis lurus. Yang kedua, banyaknya jumlah permintaan barang atau jasa. Dan yang ketiga, harga barang dengan jumlah barang itu berbanding terbalik loh. Dan yang terakhir nih, yang keempat, kurvanya berslope negatif. Terus, kalau kayak gitu kan harus ada contoh dong. Jadi aku menjabarkan contohnya seperti ini. Contoh kasusnya nih, seorang pedagang penjualan menjual bakso dengan harga semula yaitu 20.000 dengan jumlah permintaannya sebanyak 120 mangkok. Pada saat harga turun menjadi 18.000 mengakibatkan bertambahnya jumlah permintaan yaitu 140 mangkok. Nah, kemudian harganya tiba-tiba turun lagi nih menjadi 16.000. Lalu permintaannya berapa? Permintaannya tiba-tiba menaik menjadi 150 mangkok. Dan tidak lama kemudian harga bakso ini turun lagi. Kita tidak tahu kan, harga bakso ini selalu menurun. Apalagi dengan bahan-bahan yang dipakai, itu yang membuat harga bakso biasa turun. Dan harga bakso ini turun menjadi 14.000. 14.000 harga bakso, banyak yang minta untuk permintaannya itu banyak menjadi 180 mangkok. Dan yang terakhir, pada saat harga bakso turun-turunnya, yaitu di harga 12.000, permintaannya sebanyak 200 mangkok. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang itu sendiri. Contohnya gimana sih? Kita jabarkan lewat tabel biar lebih mudah. Tabel permintaan nih, seperti yang digambar ini loh.
Misalkan harga pertama kita anggap sebagai titik A, terus perubahan harga kedua, harga ketiga, keempat dan kelima kita ibaratkan menjadi A, B, C, D, B, C, D, E. Kemudian harga permaku tadi kan dari 20.000 ke 18.000, ke 16.000, ke 14.000, bahkan sampai ke 12.000 kan. Terus waktu jumlah dimintakan dari harga terendah, dari yang dimintai sedikit sampai ke besar, yaitu dari 120 sampai ke 200 mangkok. Lalu untuk kurvanya seperti apa? Kurvanya seperti ini. Nah, kurvanya seperti ini. Gimana cara pencabarannya? Tadi kan harga 200.000, harga 20.000 itu banyaknya permintaan itu 120. Berarti kita konsepkan di atas. Karena dia dari negatif ya, berslop negatif. Jadi berslop negatif adalah bergaris miring dari atas ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau begini bukannya mudah ya? Bukannya sebuah keuntungan harus kita cari dari hal ini. Permintaan itu sebuah hal yang mudah loh. Jadi saya rasa untuk materi ini pasti mungkin banyak yang mudah paham, karena kita nggak menggunakan rumus-rumus yang sangat sulit untuk mencarinya. Nah, sekian presentasi hari ini, sekian dari penjelasan saya hari ini mengenai tentang permintaan. Semoga kalian semua paham dengan apa yang saya jelaskan dan apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.